Gereja Perdana merayakan dua perjamuan, yaitu perjamuan kudus atau Ekaristi dan perjamuan agape atau perjamuan kasih atau perjamuan persaudaraan. Mereka mengadakan ritual memecah roti dan makan bersama. Ini merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh Yesus dengan murid-muridnya. Di masa kemudian, perjamuan agape dan perjamuan kudus menyatu dalam suatu ritual yang dirayakan setiap hari Tuhan, yaitu hari Minggu, karena Kristus bangkit pada hari Minggu. Perjamuan agape atau kasih tidak dapat dipisahkan dari perjamuan kudus atau Ekaristi karena keduanya saling terkait dan mengikat. Perjamuan kudus atau Ekaristi bermakna sebagai ekspresi iman gereja perdana, yaitu bahwa mereka memperoleh kehidupan baru di dalam Kristus dan mereka memiliki pengharapan akan kedatangannya kembali. Sedangkan perjamuan agape atau kasih bermakna sebagai ekspresi pengucapan syukur atas hadirnya Kristus melalui ikatan kasih dan persekutuan umat percaya. Merayakan kerapuhan. Inilah tema kebaktian 1 Januari 2021, kebaktian tahun baru kita. Mungkin kita bertanya, mengapa kerapuhan harus kita rayakan? Ya, karena Kristus hadir di tengah kerapuhan kita. Itulah sebabnya kita tidak perlu malu mengakui kerapuhan kita, dan kita juga tidak perlu takut menerima kerapuhan kita. Kita akan membuka hari pertama di tahun yang baru dengan bersama merayakan kehadiran Kristus di sini dan saat ini, di dalam segala kerapuhan kita, karena kasih-Nya telah merengkuh kerapuhan kita. Perjamuan kudus akan dilayankan dengan cara umat dapat mempersiapkan roti dan anggur, atau teh, atau sirup, atau air putih di rumah atau tempat masing-masing. Kita akan berdoa bersama agar Tuhan menguduskan roti dan cawan minuman kita. Kita akan merayakan perjamuan kudus bersama-sama pada waktu dan jam yang sama, yaitu 1 Januari 2021, pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Di dalam kesederhanaan perayaan perjamuan kudus ini, kita tetap meyakini bahwa Kristus hadir di tengah-tengah kita. Kristus yang sama pula yang mempersatukan kita meskipun jarak dan ruang telah memisahkan kita. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi saudara yang telah menerima sakramen baptisan kudus dewasa, pengakuan percaya atau sidi, serta telah mempersiapkan diri dengan baik. Bagaimana dengan anak-anak dan saudara kita yang belum dapat menerima perjamuan kudus? Kita akan merayakan bersama perjamuan agape atau perjamuan kasih. Perjamuan agape juga akan kita rayakan sebagai ungkapan syukur dan kasih kita di antara anggota keluarga dan sahabat di mana kita ada. Kita dapat menyiapkan roti dan minuman dan membagikannya kepada saudara dan anggota keluarga kita dengan penuh kasih. Kita dapat merayakan perjamuan agape sambil menyiapkan diri kita untuk memberikan persembahan syukur di ibadah tahun baru 1 Januari 2021. Setelah ibadah pukul 9 selesai, ibadah online tetap dapat diakses tanpa perayaan perjamuan kudus. Karena GKI menghayati perjamuan kudus, Holy Communion adalah persekutuan kita dengan Kristus sekaligus dengan saudara-saudara kita. Sehingga kita meyakini kita terhubung satu dengan yang lainnya di saat yang sama, pada waktu yang sama. Maka penting bagi kita untuk berada di waktu yang sama pada tanggal 1 Januari 2021, pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. agar kita dapat merayakan perjamuan kudus pertama di tahun 2021 bersama-sama. Shalom Christ-like people,
Mari kita simak Warta Jemaat GKI Manyar minggu ini. Kabar sukacita bagi Anda. Christ Like People yang berdomisili di Surabaya, serta memiliki bakat dan minat dalam videografi dan atau video editing, mari bergabung bersama Komisi Informasi dan Komunikasi. Bersama saling mendukung, belajar, dan bertumbuh dalam pelayanan bidang videografi. Pastikan Anda mendaftarkan diri dengan mengisi form pada tautan yang tertera pada layar sebelum 31 Desember 2020. Kabar sukacita bagi Anda, Christ Like People, yang ingin belajar tentang iman Kristen, serta berencana untuk menerima layanan sakramen baptis dewasa, mengaku percaya, atau simpatisan yang berasal dari denominasi lain, dan rindu untuk menjadi anggota GKI, Majelis Jemaat GKI Manyar membuka kelas katekisasi online setiap Selasa pukul 7 malam yang akan berlangsung mulai 19 Januari hingga 25 Mei 2021 melalui aplikasi Zoom. Pastikan Anda mendaftarkan diri sebelum 17 Januari 2021 melalui pengisian form dengan tautan yang tertera pada layar. Demikian Warta Jemaat GKI Manyar minggu ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Masa tak dapat direka, raga tak selalu berdaya, namun asa selalu ada dalam cinta akan sesama. Rapuh tak berarti jatuh, kita dapat saling merengkuh, menolong, merawat, menopang, sehati saling memulihkan. Kuatkanlah kami Tuhan, merengkuh kerapuhan, bersamamu kami tenang, meniti kehidupan. Kuatkanlah kami Tuhan, merengkuh kerapuhan, bersamamu kami tenang, meniti kehidupan. Kuatkanlah kami Tuhan, merengkuh kerapuhan, bersamamu kami tenang, meniti kehidupan. Kuatkanlah kami Tuhan, merengkuh kerapuhan, bersamamu kami tenang, meniti kehidupan. Bersamamu kami tenang, merengkuh kerapuhan, menyongsong masa depan. Jemaat yang dikasih Tuhan, dengan berdiri tegap, mari kita bersama-sama hadir menjawab panggilan Tuhan. Mengimani bahwa kasih-Nya membalut luka dan memulihkan kita dari segala kerapuhan. Biarlah segala alam raya mengumandangkan kelahiran Sang Raja, dan gema nyanyian sorga mengetuk setiap hati yang berharap kepadanya dan mengisinya dengan damai dari Sang Raja yang Maha Mulia.
Raja terang turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita sorga bergema. Lahir Raja mulia, Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan maut diterimanya. Lahir untuk memberi hidup baru abadi, kita sorga bergema. Lahir Raja mulia, Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kita mengawali ibadah Natal pada hari ini dengan bersama mengakui di dalam hati serta pikiran kita bahwa pertolongan kita hanya ada dalam nama Allah, Sang Sumber Kasih, yang kasih setianya melampaui segala keterbatasan dan kerapuhan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita buatan tangannya. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Sang Sumber pengharapan dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan di dalam Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Kasih Tuhan besertamu juga. Jemaat yang dikasih Tuhan, 1 Korintus 13 ayat 4 hingga ayat 7 mengingatkan kita. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu,
percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Halo, selamat Natal buat semuanya. Nama aku Tasya, sekarang aku umurnya 18 tahun. Kesibukan aku sekarang itu kerja. Mungkin banyak yang tanya kali ya, gitu kan. Umur 18 tahun kenapa nggak lanjut kuliah gitu kan. Kan banyak linknya buat kuliah gitu. Tapi di sisi lain, pada posisi aku tuh nggak bisa lanjut gitu. Aku berencana saat tamat SMA, aku langsung kuliah. Tapi Tuhan punya cara yang lain buat aku gitu. Situasi rumah mulai rumit gitu kan, karena keluarga posisinya ekonomi mulai tambah jatuh gitu. Akhirnya keluarga mungkin stres saat itu gitu kan. Akhirnya saat itu keluarga nyuruh aku buat kayak, udah kamu kerja Gih, kamu udah umur 18 tahun, kamu kan sudah besar. Lihat itu abang kamu. Masa abang kamu pada umur segini sudah bisa cari uang sendiri, kamu belum bisa gitu. Saat itu wajar lah ya untuk umur-umur saya seperti 18 tahun gitu kan. Pasti mikir, kok aku nggak bisa kayak anak lain gitu. Anak lain bisa gitu walaupun ekonominya sama kayak kita masih bisa kuliah. Kok aku nggak bisa gitu. Ya aku ngerti kondisinya itu kayak gini, tapi kenapa nggak diusahain gitu. Setelah pergumulan dan banyak berantem gitu kan sama keluarga, akhirnya aku kayak ngalah gitu. Aku ngalah terus aku bilang, ya udah, aku mutusin buat aku cari lowongan pekerjaan. Aku mulai cari ke sana kemari gitu kan. Akhirnya ketemu gitu. Akhirnya ketemu lewat dibantu juga sama keluarga. Ketemu awal pertama kali aku tuh kerja di kafe. Sangat-sangat wah gitu. Aku kaget, shock dan marah dan sedih, dan di samping itu kayak aku belum bisa sama sekali ngerasain kayak aku seneng buat kerja, belum sama sekali. Aku merasa kayak aku masih di bawah umur untuk kerja gitu. Dari pengalaman yang aku jalanin akhir-akhir ini, aku mulai ngerti kalau Tuhan itu mau aku tuh mengerti. Dalam hidup itu kita nggak boleh lihat sesuatu itu dari satu sisi aja, tapi kita harus lihat segala sesuatu itu dari semua sisi. Aku mulai belajar buat kita harus kuat gitu. Kita harus kuat dan mulai mendengarkan segala sesuatu itu, coba ambil sisi positifnya. Dulu, aku pernah mengalami yang lebih berat seperti ini. Tapi kenapa kalau hal yang seperti ini aja aku nggak bisa lewatin gitu. Maka dari itu aku tetap kayak bilang, aku pasti bisa, aku pasti bisa. Tiap hari mungkin ada masa-masanya kayak aku nangis atau aku marah-marah ke keluarga dan sebagainya. Tapi di sisi lain aku pasti nyesal gitu kan. Tetap aja di endingnya aku tetap harus berjuang gitu. Karena aku sayang sama keluarga. Di saat letih, aku kadang nangis, atau kadang aku ngelakuin apa hal yang aku suka. Tapi ada satu hal yang sangat nyentuh di aku. Tiap malam aku begadang gitu kan, lihat HP, sekedar scroll Instagram gitu. Tapi di satu momen, aku nggak tahu kenapa di Instagram aku sama sekali, aku jujur aku belum pernah nge-follow sesuatu seperti yang berbau kerohanian atau sebagainya gitu kan, belum pernah. Tapi tiba-tiba di timeline aku muncul suatu akun berjudul Kesaksian Kristen. Aku lihat di situ gitu kan, videonya tentang kesaksian seseorang tentang menjalani hidupnya, yaitu tentang tokoh terkenal kalau nggak salah gitu kan ya. Di situ aku tersentuh gitu loh. Ternyata orang-orang yang di sana itu, aku kira mereka itu didukung dari segala hal gitu kan ya, sampai mereka itu bisa maju gitu. Tapi ternyata tidak gitu. Di situ aku menimbulkan kayak timbul rasa motivasi gitu kan untuk diriku sendiri, kayak wah,
ceritanya hampir mirip ya sama aku ya. Kenapa kok dia bisa, aku nggak bisa? Mungkin aku ada di posisi seperti dia pada saat dia lagi down. Mungkin aku ada posisi aku nanti di masa depan aku bisa seperti dia gitu. Sometimes yes, sometimes no. Terkadang aku bilang kenapa sometimes yes, sometimes no gitu kan. Terkadang memang aku sendiri yang merasa kayak menjauhkan diri dari gereja gitu. Tapi terkadang gereja itu benar-benar amaze me banget sih. Karena aku ninggalin Tuhan, tapi Tuhan tuh nggak pernah ninggalin aku gitu. Kadang aku bilang kan, Mama setiap hari gitu kan masang lagu-lagu rohani gitu kan tiap pagi, atau kadang sambil main HP denger lagu-lagu rohani gitu kan. Tapi hati aku kadang nggak tergugah buat ikut kayak ke Mama. Wah, yuk ikut nyanyi bareng, yuk ibadah bareng, yuk tiap hari Minggu. Tapi aku sama sekali nggak mau gitu. Aku merasa kayak apa sih? Aku loh suka masih marah-marah gitu. Aku loh masih suka kayak begini gitu kan. Di sisi lain tiba-tiba ada notif gitu kan dari pihak gereja gitu. Halo Tasya, gimana kabar kamu gitu. Aku langsung kayak mau nangis gitu kan ya, mau nangis kayak wah, mereka masih care ya sama aku gitu. Mereka masih care sama aku, sedangkan aku sendiri kayak berusaha untuk menjauhkan diri gitu. Aku merasa kayak aku nggak pantas, tapi mereka tetap Tuhan pakai mereka buat nunjukin Tuhan itu tetap berada di sisi aku, walaupun aku tetap berusaha untuk menjauh gitu. Jangan takut, Tuhan itu tetap ada di sisi kita kok. Walau kita itu berusaha tetap kayak, aku tuh nggak pantas, tapi Tuhan tetap pakai caranya untuk bilang, dan sometimes dia tuh genggam tangan kalian dan bilang kayak, aku ada di sini melalui gereja atau melalui teman-teman kita, seiman kita, seperti bilang kayak tadi itu, halo Tasya, apa kabar kamu gitu. Dengan hal sekecil itu aja udah menyentuh hati kita untuk bilang kayak iya ya gitu. Jadi untuk kalian semua yang mengalami itu, keep strong ya, keep strong, dan pokoknya percaya selalu sama Tuhan. Tuhan itu selalu ada di dekat kita. Marilah dengan rendah hati kita datang di hadapan Tuhan. Bersama kita merendahkan hati dan datang di dalam doa pengakuan dosa. Marilah kita bersama mengakui segala dosa kita di hadapannya. Dengan terbuka kita mengaku di hadapannya. Tuhan yang Maha Kasih, di hari Natal-Mu kembali kami datang bersimpuh, memohon pengampunan dan pengasihan-Mu, ya Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, betapa kami seringkali mengingkari janji yang kami ucap sendiri di hadapan-Mu di dalam hati. Berpikir tak ada manusia lain yang mengetahui. Dan kami lupa bahwa Engkau yang Maha Tahu mungkin terluka karena lagi dan lagi kami ingkar akan apa yang telah menjadi ikrar. Tuhan yang Maha Kasih, mohon ampun dan pengasihan-Mu. Acap kali kami berdalih bahwa kami lemah, rapuh, menjadikan ego kami sebagai tameng untuk mendapatkan pemakluman, menyerah pada kelemahan, dan lupa akan karunia kasih-Mu yang tanpa batas. Tuhan yang Maha Kasih, di hari Natal-Mu, kami mohon dengan kerendahan, berikanlah kami kesempatan menghidupi kasih-Mu, menata akal, kata, dan karya untuk bisa menghidupi kasih-Mu yang melampaui segala kerapuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih,
Ajar kami menjadi berguna, membahasakan kasih-Mu dalam setiap hela nafas kami. Di dalam kemurahan kasih-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan jarum yang menggerinci. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang ku miliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku, dibakar pun ku sudi, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, para orang tua, di hari Natal ini kami sangat berharap semua kita dapat beribadah bersama keluarga kita, termasuk dengan anak-anak kita. Anak-anak adalah pewaris kasih karunia. Mereka yang telah dibaptiskan kudus anak adalah anggota gereja. Mereka juga dipanggil untuk mewartakan cinta Tuhan. Bapak Ibu telah bersama dengan anak-anak? Nah, adik-adik, ya, anak-anak semua, Bu Linda punya cerita untuk kalian. Sudah siap untuk mendengarkan? Bu Linda punya 2 teman pada hari Natal ini yang akan menyapa kamu, yang akan bercerita bersama pada hari ini. Siap semua? Duduk bersama papa, mama, dan kakak adik. Duduk yang tenang ya. Halo. Ya? Nah, sekarang semua duduk yang manis, semua duduk dengan tenang. Siap ya? Angel, mana sih nih anak? Angel, kamu di mana? Iya, Ma. Loh, kok muka ditekuk? Anak cantik, kok mukanya ditekuk? Ada apa sih? Angel sebel. Sebel kenapa? Sebel. Kamu sebel sama siapa? Ayo cerita sama mama. Angel sebel sama Acong. Emang kenapa sih Acong kok bikin kamu sebel? Ayo cerita. Memang Acong buat apa sama kamu? Acong itu nggak buat apa-apa juga sudah nyebelin, Ma. Lihat mukanya saja sudah sebel. Mukanya jelek banget, Ma. Mama tahu nggak sih teman Angel yang namanya Acong? Ih, mukanya jelek banget.
Angel? Nah, gini deh. Ayo dekat sama mama sini. Angel, kamu kan suka melukis. Ini bayangkan ya, teman kamu misalnya nih, waktu lukisan kamu sudah jadi, lalu teman kamu mengatakan lukisannya jelek. Kira-kira gimana perasaan kamu? Angel marah, Ma. Angel sedih. Masa Angel sudah capek-capek melukis dibilang jelek? Ya Angel marah lah. Angel kecewa. Tuh, kan? Kamu menciptakan atau membuat lukisan. Lalu ada temanmu bilang lukisannya jelek. Kamu sedih, kecewa. Apalagi? Marah. Bayangkan. Sebentar. Mama tanya lagi nih. Anak pintar mesti bisa jawab. Yang menciptakan Angel siapa? Tuhan. Yang menciptakan Mama? Tuhan juga. Lalu yang menciptakan Acong? Ya Tuhan juga. Tuh, kalau kamu menghina Acong jelek, bilang Acong jelek, kira-kira yang sedih siapa ya? Ya Tuhan. Tuh kan? Angel mau buat Tuhan sedih. Ya, enggak sih, Ma. Apalagi hari ini Natal. Mestinya kan kita membuat Tuhan bersukacita. Kita sendiri juga harus bersukacita. Angel tahu apa yang harus dilakukan? Anak Mama yang pintar nih. Ya. Angel tahu. Angel salah. Angel nggak boleh ngatain Acong jelek. Karena Acong ciptaan Tuhan. Nanti Tuhan sedih. Tuhan marah. Tuhan kecewa. Iya, Ma. Ya udah. Angel mau minta maaf pada Acong. Anak pintar, anak Mama yang pintar. Tapi Angel malu, Ma, minta maaf. Apa gini? Angel minta maaf, tapi Angel kasih hadiah Natal. Jadi nggak terlalu malu. Emang kamu mau kasih hadiah apa? Ya mainan Angel deh. Ya boleh, asal jangan kasih boneka ya. Acong kan anak laki, nanti dia nggak seneng dikasih boneka. Iya, Ma, Angel juga tahu. Nanti Angel pilih deh mainan yang paling Angel suka, yang paling bagus. Wah, anak Mama pinter banget ya. Mencintai dengan cara memberikan yang terbaik. Nah, sekarang yuk kita duduk manis, kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Anak manis, kita bersama-sama mengikuti ibadah Natal. Yuk, adik-adik siap melanjutkan ibadah kita bersama Papa Mama, bersama Mama, Angel, dan Angel. Mari kita bersama berdoa. Ya Tuhan, setiap kami bersyukur bersama dengan orang-orang yang kami kasihi, yang ada bersama kami pada saat ini maupun yang tidak ada bersama dengan kami. Bimbinglah kami untuk mengerti betapa kasih Tuhan melampaui semua keterbatasan kami. Kasih Tuhan sempurna, kasih Tuhan kami terlalu besar, sehingga tidak ada tempat bagi kami untuk melihat kehidupan ini dari sesuatu yang buruk. Kami boleh mensyukuri hidup kami
Bahkan ucapan syukur itu boleh kami kumandangkan dengan membagikan cinta, memberikan penghargaan kepada sesama kami, siapapun mereka. Terima kasih Tuhan. Bimbinglah kami, berbicaralah kepada kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan pertama menurut kitab Yesaya pasal 62 ayat ke-6 hingga ayat ke-9. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang, sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya. Sesungguhnya, aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuh. Dan sesungguhnya, orang-orang asing tidak akan minum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah. Tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga, dan akan memuji-muji Tuhan. Dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudusku. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan adalah Raja, biarlah banyak pula bersukacita. Api menjalar di depannya, dan lawan-lawan Tuhan dihanguskannya. Awan serta kekelaman ada di pengelilingnya, keadilan hukumnya sertanya. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak. Tuhan adalah Raja, biarlah banyak pula bersukacita. Dunia diterangi kilangnya, bumi melihatnya dan jadi gemetar, dan gunung-gunung luluh bagai lilin di hadapannya, di hadapan Tuhan semesta alam. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak. Tuhan adalah Raja, biarlah banyak pula bersukacita. Langit wartakan keadilan, dan segala bangsa lihat kemuliaannya. Semua orang yang berbakti pada patung buatan akan malu tak mendapatkan berkat. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak. Tuhan adalah Raja, biarlah banyak pula bersukacita. Sion mendengar dan bergema, bersorak-sorak semua putri Yehuda, karena Engkau yang maha tinggi atas seluruh dunia, hanya Kau yang layak dimuliakan. Tuhan adalah
bersukacita. Orang yang mengasihi Tuhan, marilah kita membenci kejahatan, bersukacita dan nyanyikan syukur bagi nama-Nya, telah terbit terang bagi orang benar. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak. Tuhan adalah Raja, biarlah banyak pula bersukacita. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Injil Lukas pasal 2 ayat ke-8 hingga ayat ke-20. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu, yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang menyimpannya di dalam hati serta yang melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Izinkan saya terlebih dahulu mengucapkan Selamat Natal kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adik, anak-anak yang bersama dengan orang tua, ataupun kita yang saat ini beribadah seorang diri. Kita terhubung bersama di dalam Roh Tuhan. Kita terhubung bersama di dalam kasih Tuhan. Meskipun kita harus beribadah secara daring atau online seperti ini, kita tahu Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kasih-Nya melampaui semua keterbatasan kita dan kerapuhan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, umumnya kalau kita mau memberikan kepercayaan
untuk menyampaikan sebuah kabar istimewa, umumnya kita akan mempercayakan kepada siapa? Umumnya kita akan menitipkan pesan yang penting, kabar penting atau istimewa kepada siapa? Pasti Anda menjawab, orang yang bisa kita percaya. Betul? Ya. Dan bukan hanya itu. Orang tersebut juga mestinya bisa dipercaya oleh orang-orang yang menerima kabar kita. Ya, beda ya. Saya bisa percaya seseorang, tapi orang yang saya utus belum tentu bisa dipercaya oleh orang-orang yang akan menerima kabar. Nanti jangan-jangan kabar saya yang baik, sesuatu yang penting malah dianggap hoax gitu ya. Karena orang yang membawa di tengah masyarakat penerima kabar dianggap tidak bisa dipercaya. Saudara mengamati dalam banyak kesempatan penting di negeri ini. Siapa yang menyampaikan kabar itu menjadi sangat penting. Orang bisa percaya atau tidak, gitu kan ya? Di tengah mudahnya kabar beredar, kita mesti bertanya siapa dulu yang ngomong. Nah, ya, orang tersebut bisa dipercaya atau orang yang biasa memberikan sensasi gitu ya, yang agak sulit dipercaya. Nah, dalam dunia bisnis saya kira ini juga umum. Dalam dunia bisnis ada yang disebut ambasador atau apa ya, perwakilan produk. Biasanya orang tersebut mampu bukan hanya membuat orang percaya pada produk yang diiklankan, tapi juga membuat orang ingin memiliki, ingin menggunakan gitu ya, ingin mengkonsumsi produk tersebut. Saya ingat di televisi, meskipun sudah agak lama ya, saya tidak tahu apakah masih muncul, mungkin masih, karena saya agak lama tidak melihat televisi maksudnya ya. Nah, ada seorang artis, menurut saya artis cantik, seorang model, sempurna, penampilan fisiknya sempurna, dia menjadi bintang iklan. Tadinya saya pikir dia hanya bintang iklan yang memang memasarkan produk air mineral. Ya, saya tidak sebut air mineral tersebut dan juga saya bahkan tidak ingat nama artis tersebut atau model tersebut, model iklan tersebut. Tapi satu saat saya melihat si model iklan ini muncul dalam satu acara bersama dengan Satgas Percepatan Penanganan COVID di negeri ini. Bersama orang penting dan dia disebut sebagai dokter. Saya mengerti, oh makanya produk air mineral ini pasang dia sebagai ambasador karena dia akan selalu muncul dengan cara apapun dia akan bicara tentang air dan kesehatan. Oh makanya cocok. Seorang dokter cantik, model pasti cantik dan dia dokter. Dan ketika dia bicara tentang kesehatan sangat klop. Cocok untuk menjadi ambasador atau duta atau perwakilan produk tersebut. Orang percaya gitu ya. Tapi juga orang melihat dia juga nyenengin gitu ya. Mukanya tuh maksudnya menarik gitu ya. Ya wajar lah itu. Saudara, orang percaya dia juga dokter. Dia ngomong dengan sangat meyakinkan dan saya pikir ilmu dia juga cocok untuk produk yang dipasarkan. Ini bagian dari strategi marketing. Kita tahu itu. Jadi penting bahwa orang tersebut saya percaya dan orang tersebut dipercaya oleh masyarakat. Itu kan? Nah, kita lihat bacaan kita hari ini. Injil menurut Lukas pasal 2 ayat 8 hingga ayat 20. Tadi sudah kita baca. Kita membaca kisah ini mungkin berulang kali. Dan kita menemukan kabar yang tidak berubah. Apa itu? Kabar kelahiran Yesus disampaikan kepada para gembala. Dan para gembala itu kemudian menyampaikannya kepada orang lain. Saudara, sebagian Anda mungkin tahu, image pandangan umum pada masa itu tentang para gembala. Mereka dianggap kelompok orang-orang yang tidak tahu aturan. Tidak mentaati hukum agama. Hanya karena apa? Karena mereka termasuk kelompok orang yang sangat sulit
mentaati hukum pembasuhan atau penyucian. Kita tahu orang Yahudi sangat ketat di soal itu. Bukan untuk kita sama seperti sekarang ya. Kalau kita memang harus mencuci tangan seringkali. Kalau tidak ada air atau air dan sabun, kita menggunakan hand sanitizer itu karena untuk higienitas. Tapi orang Yahudi untuk sesuatu yang mereka mengerti sebagai agama. Nah, para gembala ini jarang melakukan ritual pembersihan atau penyucian seperti ini, pembasuhan tangan. Ya, kita mengerti. Ya, zaman itu belum ada hand sanitizer ya. Belum ada tisu basah gitu ya. Tapi bukan hanya itu, kita pasti mengerti. Lawang mereka kan gembala. Gembala itu tinggalnya di padang. Mana ada wastafel cuci tangan. Bapak Ibu jangan khawatir, tim Reopening Church yang kita punya sudah menyiapkan semua perangkat. Kalau Surabaya sudah berada dalam kondisi oke, kita akan ibadah. Salah satu yang disyaratkan apa? Wastafel cuci tangan. Airnya semua disiapkan, air bersih, air mengalir, semua aman. Tapi kan zaman ini, zaman dulu para gembala boro-boro air untuk cuci tangan. Mereka bisa mendapatkan air untuk minum, seringkali harus berjuang cukup susah. Di tengah padang gurun, di tengah padang gembala, savana, kering. Jadi kita bisa mengerti, air yang ada dihemat-hemat. Mungkin mereka lebih penting untuk hidup minum air daripada buat cuci tangan. Kita mengerti, tapi para pemimpin agama tidak pada masa itu. Mereka yang sangat legalis, yang sangat mentaati hukum secara harafiah, letterlek apa adanya tanpa penghayatan pokoknya. Nah, zaman sekarang kan banyak orang kayak gitu. Pokoknya, nah itu orang legalis, tidak ada kata toleransi. Akhirnya apa? Mereka tidak pernah bisa mempersembahkan korban di bait Allah karena mereka dianggap najis. Bapak Ibu, kata najis itu mungkin jarang kita sebut hari ini ya. Ya sebaiknya juga tidak. Itu lebih parah daripada jorok. Kalau jorok itu kesannya cuma kotor. Tapi najis itu lebih parah. Saya tidak tahu bagaimana membahasakannya dengan penjelasan lain. Najis itu bukan hanya jorok, tapi saya melihatnya saja saya tidak ingin. Menjijikkan. Mereka tidak pernah bisa memberikan persembahan kurban di bait Allah. Saudara bisa Anda pahami? Wong Tuhan saja, kira-kira ya, wong Tuhan saja nggak mau mereka kok. Kira-kira kan begitu jadinya. Mereka menjadi kelompok marginal, kelompok terpinggirkan, yang masyarakat akan mengatakan, wong Tuhan aja nggak mau mereka kok. Wong mereka nggak bisa memberi persembahan korban kok. Memang cukup aneh, ya, aneh sekali. Karena kalau kita mengingat bacaan perjanjian lama, termasuk yang kita baca dalam minggu Advent kedua pada tanggal 6 Desember, digambarkan Tuhan itu bagaikan gembala. Daud sendiri menyebut Tuhan adalah gembalaku. Dan Tuhan juga mengatakan para pemimpin umat sebagai gembala. Daud sendiri menghayati dirinya sebagai gembala bagi umat. Jadi pada masa itu gembala itu spesial. Pada masa itu gembala istimewa. Lah kok sekarang jadi jatuh harga gitu ya. Kita nggak ngerti kenapa. Jadi saudara, gambaran gembala pada masa Yesus lahir itu sangat berbeda jauh dengan pada masa perjanjian lama. Di masa perjanjian lama gembala itu bahkan sangat istimewa. Tuhan menggambarkan dirinya gembala. Bahkan hari ini saudara, saya masih kadang-kadang mendengarkan ada orang yang memperkenalkan saya kepada orang yang baru saya kenal gitu ya. Perkenalkan, ini ibu gembala saya gitu ya. Meskipun saya menghayati, kita menghayati di GKI, gembala itu bukan hanya pendeta loh. Para penatua jemaat juga gembala. Ya, tapi kata gembala tetap ada hormatnya. Dalam tradisi GKI, kita mengerti bahwa seorang penatua, seorang pendeta tidak sembarangan. Ada kualifikasi, ada syarat.
ada proses. Ya kira-kira begitu, kita tahu ya. Jadi mereka bukan orang yang ya udah kamu aja. Ada persyaratan. Karena di situ ada kepercayaan. Kalau tidak bisa dipercaya, lah terus bagaimana? Saudara, ironisnya, gembala pada masa Yesus, mereka bahkan tidak bisa dipercaya. Selain tidak bisa mengikuti ibadah di bait Allah, mereka juga tidak bisa bersaksi di pengadilan. Karena mereka dianggap tidak bisa dipercaya. Entah bagaimana. Kok bisa ya mereka menyandang status tidak bisa dipercaya? Apakah karena kadang-kadang memang ada gembala-gembala yang berkelakuan buruk? Mereka yang berebut sumber-sumber mata air, berebut padang rumput, lalu mereka mengambil milik orang lain dan berantem, sehingga akhirnya mereka dianggap semua tidak bisa dipercaya. Saudara, memang susah. Seringkali masyarakat memberikan label. Jadi memberikan label atau sudah memberikan stempel. Nah, bisa jadi karena itu. Karena kelakuan para gembala yang memang gak benar, lalu membuat semua gembala yang memang hidupnya sangat keras, itu dianggap tidak bisa dipercaya. Nah, pertanyaannya, kok Tuhan menyampaikan kabar istimewa kelahiran Kristus, Mesias, Juru Selamat yang dinantikan oleh orang-orang Yahudi, bahkan dikatakan dunia, Juru Selamat dunia, kepada gembala? Kita mungkin bilang, ya karena Tuhan percaya mereka. Oke. Tuhan tahu kan hati mereka? Oke. Tapi pertanyaannya, lah kalau yang nyampein, Tuhan boleh percaya sama gembala. Tapi masalahnya gembala itu loh gak dipercaya sama masyarakat. Kira-kira berita yang disampaikan bisa masuk gak? Saudara paham ya? Saya bisa percaya pada seseorang, tapi seseorang itu ketika saya utus menyampaikan berita di tengah satu komunitas, komunitas itu tidak percaya sama dia. Kira-kira berita saya beresiko enggak? Tadi sudah saya katakan di depan. Inilah Tuhan kita. Saudara, sungguh tidak masuk akal. Memang inilah Tuhan kita. Saudara, kalau boleh kita menjerit, inilah Tuhan kita. Yang gak masuk akal kecuali satu, kasih-Nya melampaui kerapuhan manusia. Saudara, Tuhan bukan hanya mempercayakan berita tentang kelahiran yang sangat istimewa kepada para gembala, tetapi juga mengizinkan mereka menyampaikan itu. Mungkin kita tergoda untuk bertanya, iya ya, mestinya kalau boleh kasih saran sama Tuhan, mestinya berita ini disampaikan atau dititipkan pada siapa untuk menyampaikan? Coba Anda lihat, ada beberapa kelompok orang pada zaman Yesus. Apakah baik kepada orang Farisi? Kepada para pemimpin agama? Kalau orang Farisi mereka sungguh-sungguh mengerti kitab Taurat, termasuk di dalamnya mereka adalah pemimpin agama. Para imam? Siapakah menurut Anda? Ahli-ahli Taurat? Tidak seorang pun yang layak. Tuhan tahu kemunafikan mereka. Ada di antara mereka orang-orang baik, ya. Salah satunya Nikodemus. Oke. Tapi apakah Nikodemus tidak berdosa? Bahkan Tuhan Yesus mengatakan kamu harus dilahirkan kembali. Kepada seorang Nikodemus. Tidak ada yang layak, saudara. Kepada siapakah mestinya berita ini disampaikan? Sekali lagi, tak seorang pun yang layak. Hanya anugerahnya saja yang terlampau besar, yang membuat kita layak. Karena anugerahnya melampaui semua dosa dan kenajisan kita. Saudara, jika kita membaca kembali Lukas 2 ayat 12, mencatat.
Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Jadi berita yang disampaikan malaikat ada tanda. Tandanya apa? Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Tandanya cuma apa? Lampin, palungan. Sangat sederhana. Sangat sederhana. Kandang dan palungan adalah tanda yang lekat dengan kehidupan sehari-hari para gembala. Kita tahu Tuhan menjumpai mereka di padang penggembalaan, di tempat kerja mereka, di tempat hidup mereka. Mereka tidur di sana, mereka makan di sana, mereka bekerja di sana. Mengapa Tuhan tidak menjumpai orang-orang di bait Allah? Di sinagog atau rumah ibadat? Kita tidak tahu. Kecuali satu, bahwa Allah menjumpai setiap orang dalam kesederhanaannya, dalam kesehariannya. Tuhan bukanlah Allah yang ada di atas langit, tapi Dia Allah yang turun di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan Dia merengkuh kerapuhan kita. Saudara, saya coba bayangkan, kalau misalnya tanda itu tidaklah palungan, tanda itu terlalu istimewa, ada di istana raja, seorang gembala tak mungkin bisa datang. Justru tanda itu begitu sederhana. Setiap orang bisa memegang, setiap orang bisa meraih. Karena untuk itulah Tuhan datang. Kasih-Nya melampaui kerapuhan kita. Mari kita ingat baik-baik itu. Apapun kondisi kita saat ini, Tuhan berkenan menjumpai kita. Tidak ada yang tak dapat direngkuh oleh Tuhan. Bahkan tembok setinggi apapun yang bisa dibangun oleh manusia, kasih-Nya tetap melampaui itu semua. Saudara, dengan sangat jelas penulis Injil mencatat bagaimana Yesus menyentuh penderita kusta yang dianggap najis. Dengan sengaja Dia menjamah, membiarkan tangannya menyentuh, makan bersama para pemungut cukai yang dianggap berdosa, berbicara dengan orang-orang yang dianggap sampah oleh masyarakat. Kasih-Nya melampaui kerapuhan manusia. Saudara, siapapun kita bukan hanya dicintai, tapi juga kita dipakai, dipanggil sebagai alat pewarta cintanya. Anda perhatikan Lukas 2 ayat 18 kembali. Di sini dicatat satu ayat pendek. Lukas 2 ayat 18 mengatakan, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Menurut Anda, siapakah semua orang yang dimaksud di sini? Nah, ini anak-anak masih bersama orang tua, ya, adik-adik. Menurutmu siapakah yang dimaksud semua orang di sini? Ya, tebak-tebak berhadiah. Kita boleh mengusulkan siapa yang dimaksud semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala itu kepada mereka. Siapakah semua orang di sini? Ayo. Yang pertama, kemungkinan besar adalah pemilik penginapan. Ya. Nah, ada tafsiran yang mengatakan begini. Pada saat Ibu Maria dan Bapak Yusuf sampai di Bethlehem, sudah tiba saatnya akan melahirkan. Tapi karena pada masa itu belum ada aplikasi pesan hotel seperti sekarang gitu ya. Belum bisa booking hotel gitu ya. Maka on the spot mereka harus cari hotel pada saat itu untuk istirahat. Nah,
ternyata hotel pada penuh, penginapan pada penuh. Rupanya ini dugaan ya, pemilik penginapan kasihan pada Ibu Maria yang perutnya sudah gede, sudah saatnya mau melahirkan. Mungkin air ketuban pecah, ya saya coba imajinasikan gitu. Karena itu dia mengatakan, Pak minta maaf kalau saya berikan, Bapak mau nggak kalau ini darurat, karena darurat ini nggak ada tempat, di kandang saya saja. Nah, saudara, ada kemungkinan kandang itu memang disediakan di penginapan untuk tempat parkir keledai, unta. Ya. Kenapa begitu? Itu kendaraan mereka. Jadi itu seperti garasi. Ya. Saudara bisa bayangkan ya, kalau penginapan mesti ada tempat menyimpan mobil. Nah, karena penginapan pada masa itu, maka tempat menyimpan keledai ya. Keledai kan butuh istirahat. Mereka kalau perjalanan jauh kan menggunakan kendaraan itu. Keledai, unta, kuda jarang ya, kecuali berperang. Nah, keledai itulah yang akan parkir di kandang itu. Jadi kemungkinan besar itu pemiliknya adalah sang pemilik penginapan. Nah, jadi yang dimaksud mereka di sini pada saat orang Majus datang yang baru melihat menolong kelahiran atau persalinan Ibu Maria bisa jadi pemilik penginapan. Lalu tamu-tamu penginapan yang lain. Bethlehem bukan kota besar. Kalau ada kejadian seperti ini, bisa jadi tamu-tamu penginapan tahu. Ada yang cuma melihat mungkin, ada yang ikut membantu, pokoknya heboh deh gitu ya. Nah, ketiga, ada kemungkinan juga tetangga penginapan yang ikut mendengar, ada ibu hamil mau melahirkan, kasihan lo tolong. Nah, kira-kira mungkin ramenya kayak gitu ya. Jadi mereka yang dikatakan semua orang yang mendengarnya heran, ada kemungkinan pemilik penginapan, tamu-tamu di penginapan, tetangga pemilik penginapan, selain Maria dan Yusuf. Berapa orang mereka kita tidak tahu, tapi penulis Injil Lukas mengatakan semua orang yang mendengarnya. Saudara, ini sangat menarik. Mengapa mereka heran? Ada dua kedugaan. Satu, heran pada berita yang disampaikan. Ingat mereka datang ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri karena nenek moyang mereka ada dari sana. Jadi istilahnya Bethlehem tuh hometown-nya, gitu ya, hometowns mereka, kampung halaman mereka. Jadi mereka orang Yahudi. Maria Yusuf keturunan Daud. Jadi mereka mengerti pengharapan mesianik yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi jauh sebelumnya. Jadi ketika gembala ini menyampaikan, hari ini telah lahir bagimu, apa yang mereka dengar dari para malaikat, ini sesuatu yang istimewa. Mereka heran, loh, bukannya ini yang dikatakan para nabi? Bukannya ini yang sudah kita tahu dari nenek moyang kita? Wow, mereka heran, takjub. Tapi yang bikin mereka heran juga, sudah tahu apa? Yang menyampaikan loh. Lah kok gembala? Mungkin mereka sedikit percaya, mungkin juga tidak percaya. Dan Tuhan Allah mengambil resiko memberi kepercayaan pada gembala. Namun, meskipun mereka boleh tidak percaya atau belum percaya atau sulit percaya, ada dua orang yang pasti percaya apa yang disampaikan gembala itu. Saudara tahu siapa dia? Maria dan Yusuf. Karena mereka sendiri juga menerima penyataan Allah sebelumnya. Malaikat datang kepadanya. Maka dikatakan dalam Lukas 2 ayat 19, Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Kita mungkin ingin tahu apa sih yang ada dalam hati Maria, apa sih yang ada dalam pikiran Maria, apa sih yang direnungkan Maria. Saya menduga Maria takjub. Kok bisa ya? Tuhan kok ya mempercayakan ini kepada gembala-gembala yang kata orang tidak layak. Tapi sama halnya dirinya. Dia sendiri mengatakan, siapakah aku ini? Anda ingat itu kita sudah baca di Advent sebelumnya? Sehingga Tuhan memperhatikan kerendahan hamba. Aku pun tidak layak. Siapa yang layak? Saudara,
banyak orang berpikir kita baru bisa memberi dalam kelimpahan atau kelebihan. Jarang orang berpikir bisa memberi dalam keterbatasan, dalam kesederhanaan. Tapi Alkitab dipenuhi oleh kisah-kisah bagaimana Allah dapat memakai orang yang serba terbatas ini. Bukan hanya para gembala, bukan hanya Maria, bukan hanya Yusuf, tapi banyak orang. Dan Anda percaya? Allah juga dapat memakai kita saat ini, hari ini. Kita, dalam segala keterbatasan kita, karena kasih-Nya melampaui kerapuhan kita. Tasya, dalam This Is My Story, yang tadi kita sudah lihat, menyaksikan, yang kita sudah saksikan, mengajak kita, membukakan mata kita, bahwa ternyata dalam keterbatasannya seorang remaja yang baru lulus SMA, dalam segala keterbatasannya ia masih bisa berjuang, memberikan yang terbaik bagi keluarganya. Tasya bukanlah superwoman. Dia seperti anak-anak remaja yang lain, yang punya impian, yang punya kesedihan, punya ketakutan, sama seperti kita. Dia sendiri baru dibaptis beberapa tahun yang lalu. Ia menjalani masa kanak-kanak tanpa mengenal sekolah minggu. Masih beruntung adik-adik, engkau harus bersyukur sejak kecil engkau mengenal Tuhan Yesus. Dan orang tua mengajakmu untuk belajar Alkitab melalui sekolah minggu atau kebaktian anak. Tasya tidaklah seberuntung dirimu. Namun, dalam segala keterbatasan pengalaman masa kecil, siapapun kita, Allah tetaplah sama. Amin, Bapak Ibu. Kasih-Nya melampaui kerapuhan kita. Sungguh ajaib kalau mendengar kesaksian Tasya. Dalam percakapan gerejawi sebelum ia menerima pelayanan baptisan kudus, ia mengatakan, ada satu kerinduan buat dia untuk datang ke gereja mendengarkan Tuhan. Tuhan sedang bekerja memanggil dirinya untuk menerima cintanya. Dan Allah yang sama ini juga yang kemudian mengundang Tasya dan setiap kita untuk membagikan cintanya dalam segala keterbatasan dan kerapuhan kita. Jangan pernah berkata, nanti kalau saya sudah lebih, kalau saya sudah hebat. Tidak. Apapun hari ini Anda, dengan segenap hati, Tuhan mau kita mencintai Dia dalam segala keadaan kita. Kalau soal memberi dalam kerapuhan, saya juga banyak belajar dari ibu kandung saya, ibu yang melahirkan saya. Beliau sudah Tuhan panggil bersama dengan Bapak sejak tahun 89, usia saya masih 21 tahun pada saat itu. Saudara, karena kehidupan yang sulit sebagai anak sulung, Mama harus banyak berbagi dengan adik-adiknya. Dia harus mendahulukan kebutuhan adik-adiknya. Apalagi karena ayahnya atau engkong saya, opa saya sudah meninggal ketika Mama masih belia. Maka dia membantu mamanya, emak saya, oma saya untuk bekerja. Saudara, maka ia tidak punya kesempatan mengenyam pendidikan tinggi. Tapi saya ingat betul, sejak muda, sejak gadis, sejak remaja, atau sejak pemudi, dia melayani sebagai anggota paduan suara. Ya. Lalu dia juga melayani sebagai guru sekolah minggu. Dan guru sekolah minggu saya adalah mama saya. Ya. Jadi saya adalah salah satu muridnya gitu ya. Di satu masa saya menjadi muridnya. Saudara, yang saya tidak lupa adalah ketika saya sudah remaja, bahkan ketika saya mahasiswa, saya tahu kesehatan mama sangat merosot. Kami anak-anak tidak pernah diberitahu apa sakit mama. Tapi mama memang tidak punya kekuatan dalam kesehatannya. Yang luar biasa apa? Dalam segala keterbatasannya, kalau tubuhnya enak, dia akan mengunjungi.
saudara-saudara anggota jemaat yang lain, dia akan ikut tim perkunjungan bersama 1-2 orang, mendoakan mereka. Sampai kemudian kesehatannya sangat merosot sehingga ia tidak bisa keluar rumah. Kakak saya bercerita, saya juga kadang-kadang kalau pulang, saya masih mendengar karena saya di seminari, saya di asrama, mama itu masih berdoa. Doa syafaatnya bukan hanya tentang dirinya, tentang keluarganya, tapi juga tentang negara. Lah ini saya pernah cerita ya. Jadi mama saya tuh bisa menyebut nama gubernur, untung menterinya pada zaman itu tidak disebut ya. Bisa mabok ya. Karena menterinya berganti-ganti dan jumlahnya banyak. Bisa nyebut nama gubernur, saya sampai bilang, mama, gubernur juga nggak kenal mama nyebut nama gubernur, mendoakan. Mama tertawa, ya kita harus mendoakan pemerintah. Bukan hanya itu, dia mendoakan orang-orang yang dia kenal. Dalam keterbatasan fisik dan keterbatasan pendidikan, mama saya tidak mengenyam pendidikan tinggi. Saudara, Anda mau bilang apa? Kisah-kisah ini pasti ada di tengah kita. Kalau kita mau membuka mata kita. Jika hari ini Bapak, Ibu, Saudara merasa terbatas, jangan pernah menyerah. Tuhan saja tidak pernah menyerah dengan kita. Ia masih memperkenankan, jika dia masih berkenan mempercayakan kepada kita kehidupan. Ini berarti apa? Tanggung jawab dan tugas kita belumlah selesai. Kasih-Nya melampaui kerapuhan kita. Ia berkenan memeluk kita di dalam kerapuhan kita. Ia ada di tengah-tengah kerapuhan kita. Saudara percaya? Kita mungkin tergoda untuk bertanya, mengapa Tuhan tidak melenyapkan pandemi ini? Atau di mana Tuhan pada saat pandemi melanda kita saat ini? Saya percaya Tuhan akan berkata, Immanuel, itulah aku. Immanuel, itulah namaku. Artinya, aku bersamamu di sini, saat ini, di dalam kerapuhan. Di dalam kerapuhan, aku mengambil diriku bersama dengan engkau. Saudara, kita tidak perlu malu akan kerapuhan kita. Justru kita menyadari kerapuhan kita membuat kita ingat untuk tidak takabur. Mengingat kerapuhan kita juga membuat kita berbela rasa terhadap sesama kita. Bahkan sebenarnya kita diundang untuk merayakan kasih Allah di tengah kerapuhan kita. Saat nanti kita menyongsong tahun baru pada 1 Januari melalui perjamuan kudus pukul 9 pagi. Anda dapat mencatatnya. Catat dalam agenda Anda, karena untuk perjamuan kudus ini tidak ada siaran ulang atau rekaman ulang. Karena apa? Karena kita menghayati kehadiran Kristus di sini saat ini bersama dengan saudara-saudara kita. Dan kita akan menatap hari esok. Karena kasih melampaui kerapuhan kita. Saudara percaya? Selamat Natal. Tuhan memberkati kita. Saat teduh bagi kita.
so brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appears and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. On your knees, oh, hear the angel voices on Jemaat Tuhan,
Mari kita mengikrarkan iman kita bersama dengan saudara seiman kita di segala abad dan tempat dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Pada tanggal 1 Januari 2021 kita akan merayakan perjamuan kudus. Perjamuan akan dilaksanakan di gedung gereja dengan mengikut sertakan juga umat yang ada di rumah dan di tempat masing-masing yang belum dapat hadir karena protokol kesehatan. Untuk menyambut perayaan itu, mari kita mempersiapkan diri dengan memeriksa diri kita masing-masing. Pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita untuk merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dalam hidup sesehari dan menyadari bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita. Sudahkah saudara hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Yesus, sehingga saudara mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya? Yakinkah saudara bahwa Kristus telah mengorbankan hidupnya demi keselamatan saudara? Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, lalu membagikannya pada murid-muridnya. Ketika menerima roti dan air anggur, simbol tubuh dan darah Yesus, kita dipersatukan dengan Kristus. Yesus menjadi kepala, sedang kita adalah tubuhnya. Sudahkah saudara menjadikan Yesus sebagai kepala, pemimpin saudara dalam hidup pribadi, keluarga, gereja, dan masyarakat? Sudahkah saudara hidup dalam kasih dengan saudara seiman yang adalah sesama anggota tubuh Kristus? Dengan makan roti dan minum air anggur, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Menyangkal diri berarti rela berkorban demi Tuhan dan sesama. Sudahkah saudara rela berkorban bagi sesama? Sudahkah kehidupan saudara menjadi berkat bagi sesama, peduli pada sesama, berani menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta berjuang menciptakan damai sejahtera? Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri merayakan perjamuan kudus bersama-sama pada ibadah Tahun Baru 1 Januari 2021 yang akan ditayangkan secara daring. Hanya satu kali pada kebaktian pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jemaat Tuhan, mari kita bersama menaikkan doa syafaat kita. Jika Anda bersama dengan keluarga, marilah kita ajak bersama menaikkan doa syafaat kita. Kita bersama-sama bersyukur dan bersukacita atas kasih Tuhan yang melampaui kerapuhan dan memampukan kita untuk menjadi pewarta kasih-Nya, membahasakan kasih-Nya, membagikan berita pengharapan akan kasih yang kekal. Marilah kita berdoa.
Bersama-sama kita berempati dan memberikan dukungan bagi mereka yang mungkin sudah ingin menyerah dan hampir putus asa. Kiranya Roh Kudus menolong dan menghiburkan hati mereka, dan kiranya kita juga dapat hadir membagikan terang kasih-Nya. Jika saudara mengingat nama-nama mereka, mari kita sebutkan dalam doa syafaat kita. Bersama-sama kita berharap kepada Tuhan, bagi mereka yang dengan gigih berjuang, serta dengan jujur berada di dalam jalan Tuhan, namun tetap menghadapi kesulitan dan tantangan, baik dalam perekonomian, pergumulan yang lain, pencarian jati diri, pergumulan pasangan hidup, serta upaya untuk mengampuni, dan apapun itu. Marilah kita berdoa bersama, kiranya Tuhan meneguhkan hati dan iman mereka untuk tetap setia. Saudara, marilah kita bersama-sama berdoa, memohon pertolongan Tuhan bagi bangsa dan negara kita, bagi para pemimpin negeri, bagi para pejuang keadilan. Kita berdoa. Kita bersama-sama bersyukur bagi hidup kita pribadi, juga bagi keluarga dan teman. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, inilah doa kami. Kami menyerahkan doa, harapan, ungkapan syukur dan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan dan Juru Selamat kami, yang kasih-Nya melampaui segala akal dan melampaui segala kerapuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kepada kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, dengan hati yang bersukacita, mari kita membawa persembahan kita dan mengingat karya Tuhan melalui para majus seperti tercantum di dalam Injil Yesus Kristus menurut Matius 2, 10-11. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening bank GKI Manyar yang tertera di layar, melalui pemindahan atau scan QR Code GKI Manyar, atau mengumpulkan persembahan dalam amplop khusus yang dapat dibawa setiap saat
untuk dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di dalam gedung gereja. Jika mengalami kesulitan untuk menghantar persembahan, jemaat juga dapat menghubungi staf kantor gereja untuk mengatur petugas untuk membantu pengambilan amplop persembahan di rumah masing-masing. Ternak bersuara membangunkannya, tetapi sampai tiada resah. Ya Yesus, sekarang hatiku tenteram, Engkaulah temanku di malam kelam. Noel, 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 lahirlah Raja Israel. Noel, 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 lahirlah Raja Israel. Ya Yesus Tuhanku, dengar doaku, tetaplah sertaku dengan kasih-Mu. Semua anak-Mu berilah berkat dan hidup serta-Mu di surga kelak. Noel, 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 lahirlah Raja Israel. Noel, 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 lahirlah Raja Israel. Mari kita membawa persembahan di dalam doa. Ya Bapa, sekali lagi kami bersyukur untuk kesempatan pada hari ini untuk membawa persembahan kami di hadapan-Mu. Sekiranya Tuhan, apa yang kami persembahkan berkenan di hadapan-Mu, terlebih biarlah hidup kami boleh memuliakan Engkau dan menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih untuk setiap tangan yang sudah memberi maupun mereka yang belum berkesempatan memberi pada saat ini. Kami percaya anugerah kasih Tuhan cukup buat setiap kami. Terima kasih Bapa, biarlah apa yang sudah kami berikan kepada Engkau, dengan penuh hikmat kami akan menggunakannya, dan bolehlah menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih untuk segala kesempatan untuk beribadah dan merayakan Natal bersama pada keterbatasan ini, tapi biarlah sukacita kami selalu penuh di dalam Kristus Yesus. Hanya di dalam nama Anakmu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, dengan berdiri tegap, kita siap menjalani kehidupan yang Tuhan telah karuniakan.
biarlah segala talenta yang Tuhan percayakan, semua kerapuhan yang Tuhan izinkan, memampukan kita untuk meneladani kasih-Nya, karena kasih-Nya yang melampaui segala kerapuhan. Karena damai sejahtera-Nya dianugerahkan bagi orang-orang pengasihan-Nya. Muliakanlah Tuhan, muliakanlah kasih-Nya. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Tetaplah tegar, sebab Tuhan menyertai. Ya, ajar kami setia, memelihara iman kami. Terpujilah Tuhan yang setia mengasihi dan memeluk kita, kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Sang Teladan Kasih mengisi hati dan pikiran kita dengan kecukupan di dalam segala keterbatasan, dengan kedamaian dalam setiap kekhawatiran, dan dengan sukacita dalam setiap kerapuhan. Amin. Ibadah telah usai, saat teduh bersama, and have a Merry Christmas. God bless.
asa tak dapat direkam, raga tak selalu berdaya. Namun asa selalu ada dalam cinta akan sesama. Rapuh tak berarti jatuh, kita dapat saling merengkuh. Menolong, merawat, menopang, sehati